kembali bersama Pemuda Petani ya. Kali ini saya akan mendeskripsikan atau memaparkan kembali ya padi nih, padi CL284 ya, ini padi CL284 di usia 80 HST ya, 80 hari setelah tanam ya, itu ya. Ini sudah mulai menguning ini ya, mulai menguning ini ya. Untuk perawatannya gimana Bang di MT3 ini ya, MT3 ini kita mengingat ya, MT3 ini emang bukan perkara mudah. Soalnya di MT3 ini tuh masih ada hujan. Biasanya kan nggak ada hujan, tapi ini masih hujan, angin juga terus sering ya gitu ya. Kita simak aja untuk perawatannya gimana sih Bang. Oke, yuk. Untuk perawatannya saat tanam ini emang nggak begitu luas ya. Maksudnya ini kurang lebih ya di angka 1000-an meter persegi. Nah, plus minusnya kayak gitu ya. Nanti saya Google Mapping aja kayak gitu. Terus untuk pemupukan gimana Bang? Kalau untuk pemupukan kemarin ya, pemupukan sendiri. Oh jangan, untuk tanamnya dulu. Oke ya. Untuk perawatan dari mulai tanam, pindah tanam sampai sekarang ini. Wah, untuk pertama ya, untuk padi CL284 ini saya pindah tanam di usia 18 HSS ya, 18 hari setelah sebar. Di angka 18 hari setelah sebar itu di daud, 19 hari setelah sebar itu baru ditanam kayak gitu ya, selisih 1 hari biasanya ya. Untuk tanamannya itu per lubang itu 4 sampai 6, agak ombol emang. Soalnya dari si penanamnya atau buruh tanamnya itu segitu. Saya minta iwir dia emang segitu ya, itu. Lanjut untuk jarak tanamnya ini ya, jarak tanamnya itu dia pakai 41 atau biasa Jarwo 41. Itu biasanya saya berjarak 20 cm untuk gowonya segini. Untuk legowonya itu 30, terus jarak rumpun itu 20, ke belakangnya 10 kayak gitu ya. Untuk pemupukan pertama untuk luas 0,6 hektar ya, 0,6 setengah lah gitu, atau 1 bahu, itu saya pemupukan pertama saya pakai 1 sak urea subsidi serta 1 sak Ponska subsidi kayak gitu ya. Jadi 50 kg urea subsidi serta 50 kg Ponska subsidi ya. Habis itu terus saya spray ya, ini spray. Saya spray dengan apa namanya? POC dari Suburi. POC dari Suburi itu untuk umur 20 HST saya pakai POC Suburi. Terus saya inseknya pakai bahan aktif Dimehipo serta saya tambahin Emamectin benzoat ya kayak gitu. Bahan aktifnya itu saya pakainya itu POC Suburi serta tadi Dimehipo serta Emamectin benzoat ya. Lanjut untuk pemupukan kedua apa Bang? Itunya apa? Pupuknya ya. Untuk pemupukan kedua dengan luas yang sama itu tadi ya, luasnya itu 100 kg pupuk Ponska subsidi ya, Ponska subsidi ya, perlu digarisbawahi ya. Saya cuma memakai pupuk subsidi tahun ini ya, tahun ini. Soalnya saya cari pupuk non subsidi dari Ponska Plus yang putih itu nggak ada. Udah nggak ada di daerah saya, nggak ada kayak gitu ya. Nah itu saya makainya cuma itu. Terus selesai itu di umur 40-an. Nah terus itu saya nunggu sambil dioyos ya, atau dicabutin rumputnya. Saya nunggu di umur 40 HST. 40 HST padi CL284 ini sudah mulai bunting muda. Nah di bunting muda ini saya kasih dari produkan dari DGW ya, DGW. Saya pakai balistik serta fungisidanya pakai Explore kayak gitu. Saya pakai itu untuk usia
40 HST, serta saya tambahin POC air leri yang saya fermentasi serta dengan NPK ya, NPK 1616 Rusia itu ya, kayak gitu. Saya fermentasi itu. Untuk fermentasinya itu per tangki itu saya kasih 2 gelas aqua ya. Lanjut, setelah itu kita di umur 45-an itu mau brol ya, saya tambahin lagi dengan insektisida serta fungisida sama explore dengan balistik ya. Saat hampir mulai brol itu saya tambahin dengan hormon gibrelin ya, hormon gibrelin atau bisa dicari ganas, gibro, G3 itu ya. 1 tangki 1 ya. Apa enggak tinggi bang? Dan ini lihat masih sama kan ya gitu ya, masih sama, tingginya masih sama. Nanti saya ukur untuk tingginya ya. Lanjut itu di umur 55-an ya, dari 50 kali 55 itu sudah keluar hampir 100%, tapi yang di umur menuju 55 sampai 60 itu sudah keluar malai 100%. Nah, saya nggak spray, soalnya kalau keluar malai saya nggak spray mang. Nah gitu ya. Terus di umur 60-an HST udah selesai proses pembungaan atau perkawinan ya itu, atau alias proses penyerbukan, saya spray lagi dengan berbahan aktif ya, dengan fungisida ya. Kalau udah segitu, awalnya biasanya untuk mengantisipasi potong leher ya kayak gitu, saya memakai Corona dari DGW juga ya, dari DGW pakai Corona. Itu berbahan aktif difenokenazol serta azicystrobin ya, untuk mencegah patah leher. Terus ditambahin apa lagi bang? Saya tambahin dengan Gibro panen atau yang 20 SP ya, atau bisa ditambahin lagi dengan atau Gibro lah, pakai asam gibrelat ya kayak gitu, berbahan aktif itu. Serta saya tambahin dengan POC air leri lagi yang ada NPK-nya, tapi saya tambahin dengan pupuk monokalium fosfat atau MKP kayak gitu ya. Nah, terus ini sudah kayak gini. Nah, itulah perawatannya kayak gitu kalau saya. Nanti untuk hasilnya ya menunggu aja ya, kayak gitu. Nah, untuk tingginya ya, saya akan ukur ya. Tinggi dari CL284. Ambil di sini. Lihatkan Pak Haji. Dari sini pungangkal sampai nanti ini yang paling tinggi. Oh. Juga semeter 5. Semeter 13. Ini tapi daun sudungnya ya loh ya. Tapi untuk apa namanya, bulirnya tapi di bawah. Oh ini kelihatan sampai sudungnya ya loh ya. Kita ngukur kan tetap tinggi tanaman dari sudung sampai sudung ya. Angkal dari tanah sampai sudung, daun sudung. Kalau saya ini ada yang 108 lagi, ada yang 105. Nah, bervariatif kan. Ini ada 104 ya. Ini ada yang 103. Kita ambil yang bervariatif. Itu satu rumpun ini 102 ya kan. Bener kan? Emang dari tanamannya emang pendek. Kalau dari deskripsi kan 80 sampai 100 ya. Kalau menurut saya sih dari angka 90 sampai 110. Bener ya Pak Kaji? 110-an ya, kayak gitu ya. Nah, sekitar segitu untuk tingginya. Kita lihat dari segi batangnya, bisa dilihat ini ya. Batangnya emang dari segi batangnya kalau emang tinggi segitu, segini tuh besar. Besar ya. Ini. Nah, ini bentar. Nah, ini. Ini. Ini jari kelingking saya. Oh, ini besar ini menurut saya kalau. Nah, tapi untuk
musim MT1 atau MT2 di musim penghujan biasanya kan kalau di saya kan MT2 itu yang paling parah hujannya. Soalnya panennya itu di angka Juni-Juli ya Pak Haji. Ya. Itu kalau panen mulai bulan segitu itu biasanya masa peralihan dari masa penghujan ke musim kemarau. Biasanya hujannya dengan intensitas dengan plus anginnya tinggi. Ya kayak gitu. Makanya untuk itu biasanya saya siasati dengan tanam CL ya, CL 284. Ya kayak gitu ya. Soalnya untuk tingkat kerebahan emang minim sekali. Dari lihat batangnya kokoh, tinggi tanaman pendek, serta kita lihat sudungnya, kelihatan sudungnya juga maksudnya nggak begitu gemuk ya Pak Haji ya. Iya, iya. Nggak begitu gemuk ini. Oh, ini kayak gitu. Menurut saya emang cocok saat di musim penghujan. Ya, terima kasih telah menonton channel Pemuda Petani. Ya, saya doakan semoga rekan-rekan sekalian diberikan kesehatan selalu dan dijauhkan dari segala mara bahaya, serta semoga hasil panennya melimpah ruah. Untuk itu jangan lupa klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi-informasi seputar pertanian khususnya padi. Salam hebat, salam pemuda petani Indonesia hebat. Maju terus petani Indonesia. Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jeruk.